Tahu diri lah siapa aja. Siapa? Bintang 3 kamu siapa? Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Bapaknya siapa bintang 3 dan tahu? Bapaknya siapa bintang 3? Oke. Buktikan bahwa Anda ini memang bintang 3. Buktikan kalau Anda ini siapa. Setelah dikejar kan namanya anak bintang 3. Kalau anak bintang 3 kok bisa nyuruh-nyuruh protokoler TNI? Nyuruh-nyuruh semua orang. Mana Kapolres, mana siapa, lu nggak tahu siapa gua dan sebagainya. Awas lu ya, gua buat karir lu rusak, nama lu rusak. Lu nggak tahu siapa gua dekat dengan ketum-ketum partai. Gitu loh. Yang seperti ini kan saya katakan ngeri banget lah. Segera bebaskan ya ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang pada hari ini telah ditangkap oleh Densus 88. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Jokowi dan juga Kapolri, ya, segera bebaskan ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang ditangkap pada saat ini. Dan saya minta kepada DPR untuk segera mereview ulang dari aparat kepolisian terkait dengan penangkapan ulama kami sangat menyesalkan dan kami sangat mengecam bahwa tindakan ini adalah tindakan yang biadab. Segenap umat Islam sangat mengecam dan mengutuk tindakan yang diperbuat oleh Densus 88. Siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu loh. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas, nggak apa-apa, hancurkan terus. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir, bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Adapun sujud kepada kaki emak, itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki emak. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga
memandang ini bukan penistaan agama, ya. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20
itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sejak awal saya ingin memang konflik ini saya lokalisir. Apalagi saya sangat menghormati Pak Panglima. Adiknya itu mantan Kapolres saya, udah kayak adik saya tuh, Pak Birawa itu, ya.
Kemudian kami menghormati juga Pak Dudung. Bayangkan di tengah baru dilantik ada permasalahan yang seperti ini. Saya tidak mau lah. Tapi kan sekarang isunya sudah seperti ini. Jangan sampai polemik ini dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ya, kita minta betul Pak Panglima, Pak Kasat, Pak Dan Puspom untuk pertama mengevaluasi. Saya kemarin dihadap-hadapkan sama ternyata namanya Intel Kodim pakai rambut panjang. Untung orangnya tadinya disuruh untuk menghajar saya tuh, urus badannya udah begini, gitu. Dia nanya, akhirnya kan dia saya hadapin juga, ada apa bang? Saya bilang enggak, ini ibunya kurang pas, ini kurang baik, saya bilang. Nah, jadi semua pengamanan bandara protokoler itu harus beratribut. Kayak di DPR itu ada DPR RI, protokoler bandara. Bayangkan kalau terjadi insiden kemarin kan, orang nyangkanya dia orang sipil. Saya juga orang sipil. Kita bisa nggak tahu, tiba-tiba dia bilang saya TNI, kan jadi repot. Ibu-ibu yang bicaranya seperti itu pun rakyat kita juga yang harus kita ayomi, kita bina, dan kita perbaiki. Tapi tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dulu. Gitu loh. Buktikan bahwa Anda ini memang bintang 3. Buktiin. Buktikan kalau Anda ini siapa. Setelah dikejar kan namanya anak bintang 3. Kalau anak bintang 3 kok bisa nyuruh-nyuruh protokoler TNI? Kok bisa mempergunakan protokol TNI di bandara? Nyuruh-nyuruh semua orang. Mana Kapolres, mana siapa, lu nggak tahu siapa gua dan sebagainya. Awas lu ya, gue buat karir lu rusak, nama lu rusak. Lu nggak tahu siapa gue dekat dengan ketum-ketum partai. Gitu loh. Yang seperti ini kan saya katakan ngeri banget lah. Itu awalnya bolehlah dia seperti itu sewaktu dia belum mengetahui siapa kita. Setelah saya dikasih tahu saya anggota DPR, lebih parah lagi. Gue tahu ketum-ketum partai. Itu loh. Terakhir pas di mobil ada videonya, dia bilang hajar lo, nyuruh sih protokol yang saya bilang orang-orang sipil itu. Bayang ada 3 atau 4 orang sipil yang ngawal dia yang katanya Intel Kodim. Nah, ke depan kita harus perbaiki cara-cara seperti itu. Ya. Di TNI juga ada adab dan etika. Kami mohon nanti dilakukan penindakan lah. Ya. Upaya korektif. Nggak mungkin lah, saya percaya sama Pak Panglima dan Pak Dudung, kita masih punya banyak ya perwira-perwira yang hebat-hebat, ya, yang memang jiwanya merah putih. Nggak seperti itu. Masa kan harusnya kalau memang betul, saya ingin tanya juga itu istrinya atau bukan. Nah, kan kalau istrinya kan bisa, tolonglah jangan begitu, diaturlah istrinya supaya dia disabarkan. Kan tidak, itu loh. Kalau dia bukan di kesatuan TNI lagi, apa ia layak punya pakai mobil itu? Dulu kan Gubernur Anies Baswedan kan juga naik dengan bantuan fatwa MUI. Kita lihat kan sudah ada fatwa MUI bahwa buzzer itu haram. Dan MUI sekarang bikin buzzer. Iya sih, yang bisa melanggar fatwa MUI ya MUI sendiri. Kalau bagi masyarakat itu dosa. Bagi MUI nggak masalah. Karena memang yang keluarkan fatwa MUI. Ini kan lembaga suci. Lembaga yang nggak mungkin salah. Dan kalau kemudian lembaga ini terang-terangan menjadi buzzer, ya kita bisa apa? Kita cuma ingin mengatakan bahwa ini adalah akhlak baik MUI, hibah 10,6 miliar, dan ini balas jasanya, dan ini wajar kan, nggak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau MUI Jakarta sekarang merepresentasikan diri sebagai buzzernya gubernur, ya kita maklum. Sementara jangan salahkan juga publik yang terus melakukan kritik terhadap gubernur, karena gubernur ini pejabat publik, namanya jelas loh, mau bentuk cyber army, bahasa lainnya itu buzzer. Disampaikan oleh Ketua MUI DKI, membentuk cyber army, itu bahasa lainnya buzzer yang diharamkan sama Ketua MUI itu loh. Betulnya gini ya, kadang-kadang memang mungkin kesalahan kita semua yang punya ekspektasi tinggi kepada seorang gubernur. Dulu kan Pak Anies dipilih jadi gubernur bukan karena kualifikasinya, tetapi karena satu agama.
Jadi ketika orang mengkritik kinerjanya, yaitu salah pemilih. Karena dulu orang dipilih bukan karena kualifikasinya. Nah sekarang MUI tampil lagi untuk meluruskan kembali bahwa gubernur ini dipilih bukan karena kemampuannya loh, karena agamanya loh. Mungkin itu. Saya ingin tahu deh, sebetulnya menurut MUI Jakarta, fatwa buzzer itu haram atau tidak? Orang-orang yang mengkritik Pak Anies Baswedan karena mereka adalah penduduk Jakarta itu, yang mengkritik di media sosial, itu yang pengen dilawan sama MUI. Padahal orang-orang Jakarta itu punya hak mempertanyakan itu yang dianggap sama MUI sebagai buzzer, sehingga MUI bikin buzzer. Itu harus dilakukan dengan membuat cyber army. Kan biaya MUI kan tadi dari Pemda DKI 10,6 miliar. Kalau MUI pusat kan buzzer haram dan MUI Jakarta sekarang bikin buzzer, emang nggak salah. Karena apa? Karena MUI nggak pernah salah. Nggak ada yang salah. Fatwa ini mungkin benar karena dikatakan bahwa salah satu poinnya ya, membangun opini yang seolah-olah berhasil dan itu diharamkan. Nah kalau kita kembali, saya nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh MUI sebagai buzzernya Anies Baswedan yang sudah disampaikan tadi. Janji-janji kampanyenya DP rumah 0%, OKOC, normalisasi sungai. Ini kan semua nggak sesuai dengan target, bahkan jauh dari target. Ya jelas lah kalau kita lihat aja beberapa janji kampanyenya. Rumah DP 0%, 200.000 yang terrealisasi selama 4 tahun baru 1.000, cuma 0,6%. Normalisasi sungai, keberhasilan apa yang pengen dikomunikasikan MUI? Apakah nanti ujung-ujungnya akan kejebak pada fatwa itu membangun opini yang seolah-olah berhasil? Dan saya khawatir MUI kejebak. Bukan karena saya khawatir dosa, konsisten saja dari fatwa yang pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebetulnya sih yang paling penting gini deh, MUI silakan bikin buzzer, tapi jangan stempel orang lain yang mengkritik sebagai haram, sebagai buzzer dan lain-lain. Monggo MUI bikin, jadilah relawan Anies Baswedan yang bagus gitu loh. Teks melindungi Anies Baswedan itu apa? Melindungi gubernur itu apa? Konteks statement itu. Kan itu salah satu pembuatannya adalah untuk melindungi. Melindungi ini kan artinya memproteksi dari para pengkritiknya kan. Pak Ahok juga tokoh publik Pak. Iya, artinya kenapa harus disebutkan Pak Anies? Anggota-anggota DPRD juga tokoh publik Pak. Kenapa MUI nggak statement bikin buzzer untuk tadi seperti tadi tuh meluruskan informasi yang salah tanpa harus menyebut satu orang sehingga kesannya MUI mendegradasi dirinya jadi buzzer Anies Baswedan. Jelaskan fakta lah. Okay. Faktanya misalnya rumah DP 0% janjinya 200.000 yang terrealisasi cuma 1.000. Itu kan 0,6% selama 4 tahun. Faktanya misalnya membangun OKOC yang kemarin diteriakan saat kampanye yang nggak ada sama sekali sampai sekarang. Faktanya misalnya normalisasi sungai atau naturalisasi sungai. Sekarang 1 meter pun sungai nggak dinaturalisasi. Itu fakta yang penting itu kita sampaikan. Kita respect sama Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai menjadi MUA Majelis untuk Anies Baswedan. Kita respect sama MUI Pak. Bukan, jadi kita nggak bicara MUI dulu ya. Kalau ke DKI Jakarta kan memang banyak sekali. Memang banyak sekali kritik, mengingat memang ada banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Anies ini yang bermasalah kan. Yang terakhir ini adalah terkait sama Formula E misalnya kan, Formula E. Itu kan memang ramai sekali, jadi dan masyarakat itu memang kecenderungannya adalah menggunakan media yang paling mudah digunakan yaitu misalnya tweet, misalnya Facebook, media sosial. Tapi tentu saja kita harus bedakan ya, kritik itu tidak berarti menyebarkan hoax ya. Menyerang itu adalah sebuah kegiatan yang memang sangat baik justru ya, sangat islami. Kalau ada pemimpin yang melakukan kesalahan yang membawa kerugian buat masyarakat memang layak dikritik. Justru kita-kita yang membiarkan ada pemimpin yang terus-menerus melakukan kesalahan demi kesalahan yang merugikan masyarakat luas, kitanya yang salah. Jadi korban cyber army sejak lama ya. Cyber army tim pendukungnya Pak Anies itu udah lama sekali bekerja, berusaha membungkam saya. Tapi kan ya memang nggak mungkin mereka lakukan. Nah sekarang kembali ke pertanyaan Anda, seandainya ini dilakukan oleh MUI Jakarta bagaimana? Saya ingin mengatakan begini, MUI Jakarta itu bukan lembaga negara, dia adalah lembaga masyarakat ya. Dia dibentuk oleh masyarakat, jadi memang dia tidak punya kewajiban untuk misalnya harus bersikap netral
dia bisa saja mendukung salah satu pihak ya. Nah, dalam hal ini kalau MUI DKI itu menjadi pendukungnya Anies Baswedan, ya nggak apa-apa juga, itu sebetulnya hak mereka dalam berdemokrasi. Hanya saja itu artinya buat kami, warga masyarakat, kami akan tahu bahwa MUI DKI itu sudah tidak lagi bersikap netral. Jadi otoritas keagamaan yang mereka miliki itu karena ada kepentingan. Jadi apapun yang dinyatakan oleh MUI DKI misalnya akan selalu kami pandang dengan terutama pemerintah. Ya tentu saja, bukankah MUI DKI ini memang menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan Anies Baswedan atau legitimasi MUI DKI sebagai wakil para ulama di Jakarta itu sebetulnya tidak lagi optimal lah, tidak lagi tidak legitimate lah sebetulnya. Itu aja. Jadi kami sih oke-oke aja. Saya sih menyarankan jangan gunakan cyber army. Cyber army itu punya konotasi yang sudah kepalang buruk lah. Buzzer, cyber army itu sudah kepalang buruk. Jadi memang saya rasa ada baiknya MUI itu punya ahli-ahli strategi komunikasi. Tapi buat saya kalau akhirnya MUI DKI atau MUI Pusat itu membela, nggak harus membela membela Pak Anies ya, tapi juga misalnya membela Pak Jokowi misalnya di pusat untuk melawan buzzer yang melawan Jokowi, sebaiknya sih nggak usah ya, karena itu akan mendelegitimasi, ya, menjatuhkan kredibilitas Majelis Ulama Indonesia yang seharusnya adalah ulama-ulama yang punya otoritas. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.